Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kesehatan kepada saya untuk membuat tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hadis pendidikan. Salawat serta salam tidak terlupakan selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan juga keluarganya, termasuk kita umatnya yang telah dibawa oleh dia dari zaman kegelapan sampai sekarang zaman terang benderang. Hadis yang ingin saya bahas adalah tentang kewajiban seorang muslim untuk berilmu atau mencari ilmu. Salah satu hadis yang ingin saya bahas adalah thalabul ilmi fardhotun ala kulli wal muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslimin dan juga muslimah. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Rasulullah SAW sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, karena ada pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Pepatah ini juga menjadi landasan bagi umat manusia agar selalu mencari ilmu dimanapun dia berada. Karena ilmu adalah cahaya yang akan menuntun seseorang dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Tanpa adanya ilmu, kita tidak bisa untuk menjadi manusia yang baik di dunia ini. Apalagi untuk menyiapkan bekal dan juga menyiapkan pahala untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Dalam konteks pendidik, ilmu adalah syarat utama yang harus dimiliki. Tanpa ilmu, seorang pendidik tidak akan mampu membimbing dan juga mendidik peserta didiknya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan bagi orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, termasuk dalam urusan akhirat, yakni dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Dalam konteks seorang pendidik, bahwa pendidik harus selalu berusaha meningkatkan diri sendiri, meningkatkan kecerdasan diri sendiri, mencerdaskan intelektual diri sendiri, bukan hanya untuk menambah kecerdasan, tetapi juga untuk dibagikan kepada peserta didiknya. Ketika seorang pendidik memiliki ilmu, seorang pendidik memiliki pengetahuan dan juga wawasan, dia berkewajiban untuk membagikan juga, men-sharing juga kepada peserta didiknya, agar peserta didiknya juga mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Seseorang yang berilmu, sebisa mungkin agama Islam mengajarkan, Rasulullah SAW mengingatkan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi setiap manusia yang memiliki wawasan cukup, memiliki kecerdasan yang dimilikinya, agar selalu rendah hati, tidak sombong, tidak merasa bahwa dirinya lebih cerdas, lebih pintar dibandingkan yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa ada pepatah mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Semakin seseorang itu memiliki ilmu yang cukup di dalam dirinya, memiliki kecerdasan, wawasan, intelektual di dalam dirinya, maka seseorang tersebut selalu bisa untuk menahan diri agar tidak menggurui yang lainnya. Berbanding terbalik, jika ada orang yang ilmunya tidak banyak, ilmunya, wawasannya dan intelektualnya tidak cukup untuk menjadi seorang pendidik, maka kebanyakan dari mereka sombong. Mereka sok mengajarkan yang sudah pintar. Mereka banyak sekali bicara. Bahkan dari mereka bicara hal-hal yang tidak bermanfaat, membicarakan hal-hal yang tidak baik. Berbeda dengan seorang muslim yang memiliki intelektual kecerdasan yang cukup. Mereka memilih untuk diam,
ketika ada orang yang lebih berwawasan dibandingkan dia, orang yang mungkin wawasannya tidak lebih baik dari dia, tetapi dia menghormati orang tersebut. Ketika orang tersebut menyampaikan sebuah ilmu, menyampaikan sebuah materi yang mungkin kita sudah tahu, tetapi kita mendengarkan dengan baik, untuk kita menghormati dia, untuk kita menghargai ilmu yang dia berikan kepada kita. Maka dari itu, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang pintar selalu menjaga diri dari perkataan-perkataan yang tidak penting dan lebih baik untuk berdiam. Selanjutnya saya akan menceritakan sebuah kisah tentang kesombongan dari Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu hari, seorang Bani Israel mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan, wahai Nabi Musa, apakah ada di dunia ini yang lebih cerdas dibandingkan dirimu, yang lebih pintar dibandingkan dirimu? Apakah ada di dunia ini? Lalu Nabi Musa alaihissalam, dia sedikit sombong dan dia sedikit lupa diri. Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih cerdas dibandingkan diriku saat ini. Tidak ada seorang pun yang lebih pintar dibandingkanku saat ini. Padahal kecerdasan itu berasal dari Allah, dan Allah lah satu-satunya yang paling cerdas di antara seluruh makhluk yang ada di dunia ini, bahkan di seluruh alam semesta ini. Tapi Nabi Musa sedikit sombong di sini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang saleh, laki-laki salah satu kekasihku, dia lebih cerdas, lebih pintar dibandingkan dirimu. Untuk itu Nabi Musa merasa bingung dan juga merasa terpanggil untuk bisa bertemu dengan hamba yang satu ini, hamba soleh yang satu ini. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Allah, tolong hamba mohon kepadamu dengan kerendahan hati, hamba ingin sekali bertemu dengan orang ini, orang yang lebih cerdas dan lebih pintar dibandingkan diriku. Siapa beliau, ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu dengan salah satu hambanya yang soleh, salah satu kekasihnya juga yang soleh, bernama Nabi Khidir alaihissalam. Pada saat Nabi Musa dan juga Nabi Khidir bertemu, setelah itu Nabi Musa alaihissalam mengucapkan salam. Nabi Musa bertanya pada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan ilmu yang baik, ilmu yang benar kepadaku, yang telah diajarkan kepadamu, untuk menjadi petunjuk bagi diriku dan juga mungkin untuk pengikutku. Lalu Nabi Khidir alaihissalam menjawab, sesungguhnya wahai Musa, engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar jika pergi atau berguru bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan atas sesuatu tersebut? Lalu Nabi Musa pun mencoba meyakinkan Nabi Khidir alaihissalam bahwa dirinya akan berupaya untuk sabar, untuk menahan emosi, untuk menahan dirinya untuk sabar agar dia bisa berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dengan begitu, kendati begitu, Nabi Khidir alaihissalam memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh Nabi Musa alaihissalam. Sekiranya engkau mau mengikuti, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatu pun, sehingga aku ceritakan halnya kepadamu nanti. Setelah itu, di sini Nabi Musa alaihissalam akan mendapatkan 3 pelajaran yang sangat berarti bagi dirinya dan juga mungkin bagi kita semua, umat Islam dan juga mungkin umat manusia yang mendengar kisah ini atau membaca kisah ini. Dimulailah perjalanan yang sangat amat panjang. Perjalanan yang sangat panjang dilalui oleh keduanya. Kemudian Nabi Khidir pun langsung menunjukkan pelajaran bagi Musa melalui 3 peristiwa.
Yang pertama, saat keduanya berada di atas kapal. Nabi Khidir memberikan pelajaran yang pertama, yaitu pada saat mereka berdua di atas kapal, tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam membolongi kapal tersebut. Padahal kapal tersebut tidak jelek-jelek banget. Kapal tersebut bagus. Kapal tersebut bisa membawa mereka untuk mengarungi lautan yang luas. Tetapi Nabi Khidir di sini membolongi perahu tersebut. Dan itu pun membuat Nabi Musa alaihissalam berpikir bahwa hal ini tidak benar, karena hal ini merusak, termasuk perbuatan kejahatan yang berlebihan, kejahatan yang dilakukan kepada orang yang telah berbuat baik kepada mereka. Karena pemilik kapal tersebut, dia mengizinkan Nabi Khidir alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam untuk ikut bersamanya. Nabi Musa yang lupa lantas bertanya, "Mengapa engkau melubangi perahu yang akibatnya akan menenggelamkan kita di depannya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan yang besar, wahai Nabi Khidir." Nabi Khidir pun lantas mengingatkan Nabi Musa tentang syarat ketika dia ingin berguru kepada dirinya. "Wahai Musa, bukankah aku sudah mengatakan di awal untuk engkau bersabar diri, agar kedepannya aku bisa menjelaskan nantinya. Tapi untuk saat ini mohon bersabar terlebih dahulu." Kemudian keduanya kembali melakukan perjalanan dan bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain. Nabi Khidir lantas menghampiri dan langsung membunuhnya. Tanpa ada kata, tanpa ada sebab, Nabi Khidir langsung membunuh anak tersebut. Melihat kejadian tersebut, Nabi Musa lagi dan lagi menjadi tidak sabar dan kembali mengingkari janjinya. Musa bertanya, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang suci, jiwa yang bersih? Bukankah karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar, wahai Nabi Khidir." Nabi Khidir lantas menjawab, "Hal yang sama kepadamu, Musa. Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-sekali tidak mampu bersabar jika engkau pergi bersamaku." Setelah itu, setelah kejadian pembunuhan anak kecil tersebut, mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Dan tibalah mereka di sebuah desa yang dihuni penduduk yang kikir. Tak ada seorang pun di sana yang berkenan menjamu mereka karena saking pelit dan kikirnya desa tersebut. Namun tak disangka Nabi Khidir alaihissalam justru memperbaiki sebuah dinding rumah yang nyaris roboh. Semua kejadian yang dialami Musa tersebut membuatnya bertanya-tanya. Hal tersebut pula yang membuat Musa akhirnya memilih untuk berpisah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sebelum berpisah, Nabi Khidir menjelaskan satu persatu alasan perbuatan dan berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu dari 3 peristiwa yang tadi telah aku lakukan, yang tadi telah kita lalui. Pertama, dia memberi lubang. Aku memberi lubang di perahu agar perahu tersebut tidak dirampok oleh bajak laut. Karena ketika kita mungkin tadi tidak melubangi perahu tersebut, maka di depan sana sudah disiapkan, mereka sudah siap, bajak laut itu sudah siap untuk merampok kapal-kapal yang mendekat ke kapal bajak laut tersebut. Maka dari itu aku bolongi kapal tersebut agar kapal tersebut tidak dirampok oleh bajak laut." Yang kedua, Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil karena dia tahu di masa depan nanti anak kecil tersebut akan menjadi kafir dan akan mengkafirkan orang tuanya yang saat ini menjadi muslim. Bayangkan ketika nanti Nabi Khidir tidak membunuh anak tersebut, maka anak tersebut bisa dipastikan akan mengajak kedua orang tuanya untuk keluar dari Islam dan memeluk ajaran yang tidak benar, yaitu menjadi kafir. Maka dari itu Nabi Khidir alaihissalam membunuh anak tersebut.
Peristiwa yang ketiga yaitu tentang sebuah kampung yang kikir, pelit, tetapi Nabi Khidir berbaik hati untuk memperbaiki tembok yang hampir rubuh. Nabi Musa bertanya, mengapa engkau tidak biarkan saja tembok ini rubuh? Karena mereka kikir, mereka pelit. Apa yang membuat kita menjadi baik kepada mereka, wahai Khidir? Kata Nabi Khidir alaihissalam, wahai Musa, jika saja aku tidak memperbaiki tembok ini, maka tembok ini akan hancur. Ketika hancur, maka dia akan menunjukkan bahwa harta dari pemilik tembok ini, yaitu anak yatim-yatim, memiliki harta yang banyak. Kalau saja aku tidak memperbaiki tembok ini dan tembok ini rubuh, maka semua penduduk desa akan tahu bahwa anak yatim ini memiliki harta yang banyak, harta yang melimpah yang ditinggalkan untuk mereka dari ayahnya. Itu adalah 3 peristiwa pelajaran yang berarti bagi Nabi Musa alaihissalam, yang dimana pada awalnya dia sombong. Dia mengatakan tidak ada yang lebih pintar dibandingkan diriku di dunia ini, tidak ada yang lebih cerdas dibandingkan diriku di dunia ini. Maka Allah pun langsung menegurnya, dan Allah pun mengirim Nabi Khidir alaihissalam untuk bisa mengajari Nabi Musa arti dari bahwa sesungguhnya di atas langit masih ada langit. Jika engkau merasa bahwa engkau lebih pintar dibandingkan orang lain, sesungguhnya ada orang lain yang jauh lebih pintar dibandingkan dirimu. Itu adalah kisah dari pentingnya menuntut ilmu bagi seorang manusia biasa, bagi seorang nabi, seorang rasul, ataupun umat manusia manapun. Maka dari itu, bagi seorang muslim wajib hukumnya memiliki ilmu dan mempelajari ilmu. Selanjutnya, saya hanya sekedar mengingatkan untuk teman-teman semua yang mungkin mendengarkan video saya, ketika lambung tidak ada isinya, maka lambung memberikan sinyal kepada otak. Otak memberikan sinyal kepada tubuh bahwa lambung itu butuh makan melalui rasa lapar yang ditimbulkan oleh lambung. Begitupun dengan tenggorokan. Ketika tenggorokan merasa haus, dia memberikan sinyal kepada otak, dan otak memberitahu jiwa kita membutuhkan minum agar tenggorokan kita tuh tidak menjadi haus. Tetapi teman-teman, yang perlu diingat dan perlu disadari adalah ketika akal kita, ketika kecerdasan kita, ketika otak kita tidak memiliki wawasan, tidak memiliki isi, maka tidak ada satu bagian di tubuh kita pun yang memberikan sinyal bahwa kita membutuhkan ilmu, bahwa kita membutuhkan kecerdasan, bahwa kita memerlukan wawasan, memerlukan materi. Maka dari itu, ketika otak itu membutuhkan wawasan, bisa ditanggulangi dengan cara menyadari diri sendiri, menyadari kekurangan diri sendiri untuk terus belajar, untuk terus memiliki wawasan luas, dan untuk selalu berguru kepada orang lain. Karena setiap muslim wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu dari dia lahir sampai dia masuk ke liang lahat, dari dia lahir sampai dia meninggal dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.